Hai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bairi Cahyono, dan partner hidup saya. Dia tawaduk, nggak mau disebutin namanya. Nggak tahu tawaduk, nggak tahu sombong ya. Ya wis lah. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe supaya kami semangat untuk membuatkan video lainnya yang inspiratif, edukatif, dan informatif. Masih pendaftaran masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Kali ini kita akan membahas apa saja yang harus kalian persiapkan, khususnya untuk teman-teman yang putri calon santriwati. Apa yang harus kalian bawa, apa yang harus kalian persiapkan untuk mempersiapkan diri masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Ini adalah salah satu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, lulus tahun 2013. Kita mulai dari ke masjid dulu deh. Oke, kita mulai dari peralatan ke masjid, peralatan beribadah ya. Pastinya kalau putri itu pakai mukena, sejadah, terus Quran. Ya. Untuk mukena itu ada standarnya. Untuk santriwati Gontor semuanya mukena itu tidak boleh berwarna ya. Jadi berwarna boleh, tapi dasarnya itu harus putih. Kalau misalkan putih ada bordir-bordirannya merah, pink, itu nggak apa-apa, tapi dasarnya harus putih. Jadi kalau misalkan kalian pakai mukena yang blok warnanya coklat misalkan, itu nggak boleh. Jadi warnanya harus putih bersih. Kalau ada bordir-bordiran itu nggak apa-apa. Dan kainnya nggak boleh paras. Paras itu biasanya kalau kita pakai mukena dibuat di bawah-bawah perjalanan yang tipis banget itu, kalau kena angin miber-miber apa terbang-terbang. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Kainnya harus katun. Katun itu yang pokoknya yang nggak nerawang lah, nggak mesti katun yang nggak tembus ya. Nggak tembus ya, nggak nerawang, nggak gampang terbang tuh. Itu. Jadi mukena yang pertama harus dasarnya putih polos, boleh berbordir tapi tidak boleh nerawang atau tidak boleh tipis. Kan biasanya mukena itu kan atasan sama bawahan. Nah kalau bawahannya itu kalau dulu boleh, kalau misalkan atasannya misalkan putih ada bordirannya pink, nah bawahnya misalkan pink, blok pink, itu boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting atasannya dasarnya putih. Oke, yang penting atasnya dasarnya putih ya. Oke, selanjutnya sajadah. Sajadah nggak boleh terlalu besar, jadi sajadah yang standar. Sama lah ya kayak Gontor Putra. Standar, tidak besar, tidak kecil. Terus Quran. Ya. Quran tuh ada dua, sama lah kayak Gontor Putra. Kalau Quran ada Quran terjemah dan Quran biasa. Tidak boleh kecil banget. Kecil banget. Kalau gede banget boleh nggak sih? Gede banget, yang gedenya oversize juga nggak boleh juga. Jadi yang standar lah, pokoknya semuanya yang standar. Cari aman aja ya. Cari aman aja yang standar. Tas sendal. Tas sendal tuh wajib dibawa ke masjid. Kalau enggak, sendal kalian nggak akan aman. Nggak akan ada. Iya, nggak akan aman. Sebagai informasi, untuk tas sendal itu bisa dibeli di sana ya, nggak harus beli di luar. Nggak perlu teman-teman bawa kresek, nggak, itu di sana disediain tas sendal. Tinggal beli aja. Kalau dulu sih kisaran 8.000 harganya. Paling sekarang naik-naiknya 15 ribuan lah. Oke, mungkin sekitar itu. 15.000, 25.000, mungkin sekitar itu. Ya, hari-hari biasa. Hari-hari biasa ini ada dua pengelompokan jadi ya. Jadi yang baju biasa sama baju kaos. Baju biasa tuh yang nggak kaos pokoknya, ngerti kan? Iya, baju biasa nggak kaos. Iya. Baju formal ya. Baju formal tapi nggak kaos. Dipakai buat apa biasanya? Buat sehari-hari. Nah, baju formal ini bisa dipakai malam di atas jam 5 sampai pagi sebelum berangkat ke sekolah. Oke. Jadi kalau di Gontor Putra itu kan ada kaos, baju santai, ada yang baju resmi pakai hem. Nah, hem itu bisa buat ke masjid juga boleh, kemudian ke kelas juga boleh, belajar pakai hem juga boleh. Kalau di Putri dipakai ketika malam di atas jam 5 sampai sebelum berangkat ke sekolah seperti itu. Sekolahnya jam 7, jadi jam 7 itu kalian pakai seragam. Oke. Gitu. Nah, baju formalnya gimana syaratnya? Baju formal itu kalian cuma boleh bawa 6 biji, 6 pasang, atau kalau gamis ya berarti 6 gamis gitu. Nah, kalau gamis itu nggak ada syarat ketentuannya, yang penting nggak boleh ada karet kecuali di tangan sini ya. Ya. Gitu. Kalau misalnya di pinggang, kan gamis sekarang tuh udah ada di pinggang, ada karetnya. Dan nggak boleh terlalu melebar bawah.
Jadi kalau bentuknya A banget itu nggak boleh. Jadi ya udah standar aja. Terus kalau misalkan mau melebar sedikit ya sedikit aja ya, nggak terlalu nyolok lah gitu. Dan untuk motif untuk apa itu bebas. Kalau gamis ya, kalau gamis bebas. Kalau atas bawah gimana? Kalau atas bawah motif semuanya bebas. Tapi sama ketentuannya, tidak boleh ada karetnya di pinggang, dimana tali juga nggak boleh. Kalau atas bawah ini ada agak sedikit ribet, karena kalau atasan sama bawahan itu ada prosedur minimalnya. Jadi gimana minimalnya? Kalian ada minimal panjangnya, jadi kan nggak boleh terlalu pendek. Misalkan di atas pantat gitu kan nggak boleh, karena itu terlalu vulgar, itu nggak boleh. Jadi standar panjangnya kalian rentangkan tangan ke bawah, jadi tangan ini tangan ke bawah. Baju kalian itu dari tangan rentangan ke bawah harus lebih panjang 3 jari di setelah jari tengah, kan jari tengah itu kan paling panjang ya. Jadi baju kalian yang kalian bawa yang atasannya tuh harus lebih panjang 3 jari setelah jari tengah. Semua baju nggak boleh nerawang ya. Kalau misalkan baju kalian rawang, kalian bisa pakai daleman rok. Nah, pasti cewek-cewek tahu kan daleman rok itu. Sama pakai, kalau misalkan atasannya ya pakai kaos dalam atau gimana. Terus untuk tadi minimal maksimal 6 pieces. Jadi misalkan maksimal 6 pieces. Kalian campur bajunya ada yang punya gamis atau punya atas bawah tuh, pokoknya totalnya baju formal tuh hanya 6 pieces. Oke. Lebih daripada itu nggak boleh ya? Disita. Terus untuk kerudung sehari-hari itu sama kayak kerudung sekolah. Bedanya kalau kerudung sehari-hari itu dia boleh ada bordirannya, boleh pinggirannya tuh boleh lengkung-lengkung atau ada bordirannya bunga-bunga atau gimana. Tapi pokoknya semuanya warna putih polos gitu. Mungkin kalau ada bordirannya cuma sedikit aja warna biru atau apa, itu sedikit aja. Jadi kalau misalkan daripada salah, mending kerudung beli di sana, karena rawan banget kerudung ini salah. Oh ya, untuk sepatu ada 2, sepatu sekolah sama sepatu olahraga. Kalau sepatu sekolah harus sepatunya pantofel minimal H3 cm ya. Jadi kalau kalian beli jangan terlalu trepes tuh apa? Jangan terlalu tipis. Pokoknya minimalnya 3 cm. Boleh nggak Kak agak tinggi kayak mbak-mbak SPG gitu? Ya boleh, tapi kalian bakal kesusahan sendiri karena lari-lari di pondok itu gitu. Karena di pondok itu lari-lari, kita harus nguber waktu, bukan terus kemudian kita lari-lari dari kenyataan. Enggak juga. Tapi lari-lari karena waktu ya. Kita nanti harus membagi waktu kapan mandi, kapan makan, kapan harus berangkat sekolah. Bahkan ini lucu sekali, kalau saya dulu sekali keluar dari rayon ya, sekali keluar dari maskan itu sudah langsung bawa peralatan mandi, peralatan makan, dan peralatan sekolah. Jadi tidak balik lagi ke rayon untuk menghemat waktu. Ini trik dan tips saja. Nggak tahu kalau di Manting kan berlaku nggak kayak gitu? Oh enggak ya? Karena kalau cewek banyak gengsi. Jadi kalau misalkan sepatu sekolah itu nggak boleh ya kalian pakai sneakers, itu nggak boleh. Pokoknya harus pantofel. Nggak boleh lah pokoknya macam-macam. Kalau sepatu olahraga ini baru boleh, sneakers itu boleh. Tadi kan bajunya ada baju formal sama kaos. Kalau kaosnya itu untuk panjang kaosnya sama dengan panjang baju. Jadi sama jari tengah kalian, setelah tangan kalian direntangkan itu 3 cm. 3 jari. Kalau kaos itu maksimal kalian hanya boleh bawa 4 pieces. Sama untuk kaos juga nggak boleh ada berkerut, nggak boleh ada tali, nggak boleh. Ya sama. Itu kalau kaos boleh makainya kapan? Kalau kaos tuh boleh makainya setelah kalian pulang sekolah. Itu setelah pulang sekolah ganti itu boleh pakai kaos sampai jam 5 sore. Olahraga berarti juga pakai kaos ya? Kalau olahraga pakai seragam olahraga. Enggak, maksudnya olahraga bebas. Sore itu ada olahraga bebas kan? Iya, mau ikut aja. Ya mau ikut. Iya, maksudku untuk olahraga bebas itu juga boleh ya? Boleh. Misalkan dia mau olahraga sepak bola, enggak deh? Enggak ada. Olahraga badminton mungkin? Ya, basket. Itu pakai kaos biasa, enggak harus pakai seragam ya? Enggak, harus pakai seragam. Itu pakainya kaos itu bolehnya pakai dari pulang sekolah sampai jam 5 sore. Untuk celana training gimana? Kalau untuk celana training sama kayak Putra, harus ada karet yang dibawa? Harus ada karetnya dibawa, entah itu karet ataupun tali. Sama kalau training juga 4. Jadi kaos sama training itu sama. Oke, kaos sama training sama 4. Terus apa lagi? Kaos kaki semuanya cuma boleh 2 warna, 3 warna. Putih, hitam, coklat, dan semuanya tidak boleh
apa itu biasanya kalau anak sekarang kan kaos kakinya atasnya putih bawahnya hitam biar nggak kelihatan kotor, itu nggak boleh. Jadi kalau putih ya putih polos, hitam polos, coklat polos, nggak boleh dua warna itu nggak boleh. Untuk makan ini berbeda sedikit dengan cowok. Kalau cowok kan nggak apa-apa ya, nggak bawa sendok ya, piring, sendok, gelas itu harus. Tapi untuk anak baru tetap harus bawa sendok ya, untuk anak baru loh ya. Itu jadi harus lengkap ya peralatan makan kalian itu. Kalau kalian makan itu harus bawa piring, sendok, gelas, dan tas sendal ya. Itu akan dicek setiap kalian masuk ke dapur, itu pasti akan dicek. Jadi kalau kalian nggak lengkap, kalian nggak boleh makan. Dan bahannya gimana? Sama, kalau bahannya sama, nggak boleh dari kaca, itu nggak boleh. Dari melamin ya? Melamin, melamin. Seng juga nggak boleh. Seng nggak boleh. Dari pokoknya melamin. Cuma dari melamin aja. Kalau pengen tahu bentuk gambarnya seperti apa, bisa lihat di video sebelumnya tentang persiapan apa saja yang harus dibawa ke Gontor Putra. Di situ juga saya tampilkan fotonya. Peralatan mandi. Peralatan mandi sama ya, itu nggak ada ketentuan, bebas. Kalian mau sampunya apa, sabunnya apa itu bebas, terserah. Yang penting kalau misalnya kalian butuh sikat gigi ya bawa sikat gigi, kalau enggak ya nggak bawa, ya nggak apa-apa. Berarti nggak sikat gigi. Ya, normal ya, itu normal. Nggak ada. Peralatan mandi itu normal. Peralatan mencuci juga normal. Kalau kalian butuh ember ya pastinya butuh, karena di sana nggak ada mesin cuci. Kalau Putri tuh identik dengan kerapian ya, jadi nggak mau tuh kalau misalkan baju seragam udah cantik hari Sabtu pagi, baju masih istilahnya kalau di Gontor tuh muker itu kayak masih lecek itu tuh kayak enggak banget gitu. Jadi kan pasti harus setrika, butuh setrika. Nah kalau setrika di Gontor itu tidak boleh membawa setrika listrik. Lalu setrika apa? Setrika arang. Tapi untuk di Gontor Putri saja ya. Kalau Gontor Putra nggak boleh sama sekali. Ya, berarti Putri ada ya? Kalau Putri boleh ya? pakai setrika, tapi setrikanya nggak boleh setrika listrik, setrikanya setrika arang. Jadi buat kalian yang belum bisa setrika arang ya, belum bisa mending belajar atau kalau kalian pengen diberitahu cara tutorialnya, klik tulis di komen ya. Gimana tutorial cara menyetrika pakai arang, oke? Nah gitu. Pokoknya di sana tuh segala hal yang berbau elektronik dilarang ya, termasuk setrika itu kan elektronik. Setrika, HP, TV, AC, dryer, semuanya nggak boleh. Catokan. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman, entah itu Gontor Putri maupun Gontor Putra, jangan lupa tulis nama kamu di setiap barang-barang yang kamu miliki, entah itu baju, celana, piring, gelas, dan sebagainya. Semuanya tulis nama. Karena apa? Bukan berarti di Gontor itu bukan berarti di pondok itu banyak pencuri, enggak. Tapi karena banyaknya barang yang sama, terkadang teman-teman kalian itu ketuker gitu loh, salah ambil. Jadi jangan, aku baru pondok seminggu udah banyak yang hilang, dasar pondok tempatnya pencurian. Enggak ada yang nyuri di situ, yang ada salah ngambil. Itu yang terpenting. Untuk santri putri nggak boleh ya bawa sesuatu kayak boneka, itu nggak boleh. Boneka nggak boleh. Guling. Guling boleh. Guling boleh. Oh ya, peralatan tidur. Peralatan tidur, bantal, guling boleh. Kasur itu ukurannya sama lah kayak di Gontor Putra. Ya, nanti kalau masih bingung bisa lihat gambarnya di sama. Itu video sebelumnya. Kalian bisa beli di rumah dicicil nggak apa-apa kalau nggak takut salah. Tapi kalau takut salah beli di pondok aja. Ya, kalau takut salah ya beli di pondok saja. Kalau kalian pengen menyicil dari sekarang, beli dari rumah, silahkan lihat video apa aja yang dibawa ke Gontor Putra. Di situ sudah kita jelaskan. Terus untuk santriwati putri tidak boleh bawa make up ya, lipstick apapun itu. Bolehnya cuma ya udah bedak aja gitu. Oke, nanti buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana menjaga wajah ya, menjaga wajah supaya tetap mempesona di Gontor ya, di pondok. Nanti ada tutorialnya nanti ya. Nanti tanyain gimana sih cara merawat wajah supaya tetap bersinar gitu pakai kan? air wudhu. Ya itu kalau putri nggak boleh ya, segala macam make up itu nggak boleh kecuali standar. Standar itu apa? Ya udah bedak doang ya, gitu. Bedak aja. Alis, lipstick nggak boleh. Alis itu nggak boleh. Kalau apa ya? Lip eyes yang cuma buat basahin bibir itu nggak apa-apa. Cuman kalau udah yang berwarna itu nggak boleh. Terus pakai kutek itu nggak boleh juga, nggak boleh berwarna. Kuku kalian itu nggak boleh berwarna. Kalau dulu zaman saya masih boleh pakai pacar. Tahu pacar kan?
yang dari Arab daun gitu. Oh ya, sorry, kita kirain dari daun yang ceplok gitu. Dari Arab yang daun warnanya aja. cuma orange itu masih boleh, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Gimana? Saya kurang tahu. Kuku nggak boleh panjang, nggak boleh pakai aksesoris, bros, segala macem nggak boleh. Terus boneka juga nggak boleh. Buku novel itu tidak boleh, dilarang. Jadi cukup buku pelajaran saja. Terus foto-foto yang kalau misalkan kalian aku pergi ke pondok, aku nanti kangen orang tuaku, aku bawa foto albumnya. Perlu diperhatikan, foto-foto yang kalian bawa itu harus syar'i. Jadi syar'i itu gimana, Kak? Yuk, pokoknya yang putri harus pakai hijab, yang putra harus tertutup auratnya. Misalnya nggak boleh nih foto adik kalian atau kakak kalian yang nggak pakai baju, misalkan pakai celana doang, itu nggak boleh, itu akan disita foto-foto ya gitu. Pokoknya intinya yang putri harus pakai jilbab, yang putra harus pakai pakaian lengkap. Iya, pakai. Bagi kalian yang sekarang udah sekolahnya di MI atau MTS, mungkin kan udah terbiasa pakai kerudung. Sebenarnya sama sih, pakai kerudungnya sama. Cuman kalau di Gontor tuh wajib pakai dalaman kerudung. Dalaman kerudung itu ada dua ya. Dalaman kerudung itu ada dua tipe, ada yang dalaman kerudungnya bentuknya topi atau yang pokoknya yang bentuk itu loh, dan dalaman kerudung yang biasa kalau yang kalian pakai sehari-hari itu. Tapi nggak boleh berwarna, jadi warnanya cuma boleh putih atau hitam doang ya. Putih gitu. Atau hitam. Putih atau hitam, nggak boleh warna merah, hijau, itu nggak boleh. Pokoknya cuma boleh warna putih sama hitam. Itu. Dan kalau pakai dalaman kerudung yang bentuknya nggak topi, cuma yang dalaman aja. Biasanya kan kalau kerudung kayak gini udah bisa bentuk ya. Kalau di Gontor tuh harus pakai mika. Dalam kerudungnya harus ada mikanya gitu. Dan mikanya tuh panjangnya lebarnya harus 3 cm minimal 3 cm. Ya, selanjutnya baju tidur. Baju tidur itu ada aturannya. Kalau misalkan boleh baby doll, tapi yang penting celananya panjang. Celana pendek nggak boleh. Kalau baju tidur baby doll lengannya pendek itu nggak apa-apa, tapi celana harus panjang. Boleh nggak pakai kaos biasa gitu, nggak baby doll boleh. Yang penting untuk tidur harus pakai celana, dan celananya harus panjang. Yang boleh pendek cuma kaos buat tidurnya aja. Udah ya. Oke. Mungkin teman-teman itu terkait apa aja yang harus kita persiapkan untuk kita bawa persiapan masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri khususnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila teman-teman suka dengan video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.